Iya, saya ingin menambahkan sedikit di sini terkait dengan saya lihat komentar-komentar banyak di dalam media baik YouTube, Instagram dan lain sebagainya ya, bahwa ada yang komentar bahwa kok bikin negara di dalam negara. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang bikin negara di dalam negara? Harus kita semua bijaksana bahwa ada hak orang Papua untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri, sama seperti Indonesia dan lain sebagainya. Itu sebabnya Soekarno-Hatta di saat pembahasan tentang wilayah Indonesia pada bulan Juli tahun 45, Bung Hatta tidak mau memasukkan Papua ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, karena bagi Bung Hatta orang Papua juga punya hak yang sama karena memang dia orang akademisi. Nah di situ, sehingga kalau kita kaji yang bukan negara di dalam negara justru pemerintah Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Nah karena menggagalkan pembentukan negara Papua Barat di tahun 61, sehingga ini yang menjadi konflik politik sampai saat ini. Kalau kita beda hukum, maka kita tahu bahwa ada Roma Agreement. Pertama ada New York Agreement tanggal 15 Agustus 62, kemudian ada Roma Agreement 30 September 62. Kalau kita berbicara tentang asas hukum, seharusnya pemerintah Indonesia menggunakan instrumen Roma Agreement, karena asas lex posterior derogat legi priori itu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Berarti New York Agreement 15 Agustus 1962 ini tidak boleh menjadi instrumen di dalam pelaksanaan PPRA tahun 69. Ya, PPRA itu harus dilaksanakan pada tahun 1988 berdasarkan Roma Agreement, karena pemerintah Indonesia diamanatkan untuk membina bangsa Papua selama 25 tahun baru laksanakan jejak pendapat. Tanya orang Papua, apakah orang Papua mau merdeka sendiri karena mereka punya hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri berdasarkan resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember 60 itu, juga berdasarkan Canberra Agreement. Jadi di bagian ini kalau kita lihat, maka yang melakukan pelanggaran hukum, yang melakukan pelanggaran HAM sebenarnya Insinyur Soekarno dan pemerintah Indonesia, menggagalkan hak orang Papua untuk merdeka dan melakukan pelanggaran hukum dari dua asas tadi yang saya sebutkan. Demikian, jadi tidak ada itu membentuk negara di dalam negara. NFRPB tidak mencaplok wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atas seluruh wilayah mantan kolonial Nederlands Indies dari Sabang sampai Amboina, ya ujungnya Morotai. Tidak, hanya wilayah Papua yang benar-benar 100% bukan wilayah dari Nederlands Indies yang adalah wilayah. Jadi di sini, jadi jangan kita salah kaprah bahwa membentuk negara di dalam negara. Saya pikir itu tambahan dari saya. Dan kalau orang mau bicara ada referendum, saya pikir tidak ada referendum di tanah Papua. Ada 4 alasan, ada 3 alasan yang kita bisa lihat. Referendum bagaimana lagi? Karena orang Papua pertama itu masalah Papua sudah tidak ada lagi di dalam Dewan Dekolonisasi. Kalau ada referendum, apakah kita mau kasih kembali Papua di dalam Dewan Dekolonisasi? Saya tidak bisa menjamin itu. Kemudian tidak ada payung hukum di negara Indonesia untuk melakukan referendum, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang referendum telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Sehingga tidak ada itu lagi referendum. Yang berikut bahwa orang Papua telah mendeklarasikan dan memulihkan, mempertahankan pembentukan negara mereka di tahun 19 Oktober 61 pada 19 Oktober 2011 yang digagalkan oleh Insinyur Soekarno. Sehingga kalau ada argumen-argumen yang mau bilang referendum, bagi saya itu tidak akan pernah. Sekarang ya tinggal Indonesia membuka ruang perundingan aja, dituntut, wajib, didesak untuk melaksanakan amanah perintah hukum internasional itu. Itu saya pikir begitu ya. Surat Presiden NFPB Indonesia mau respon atau tidak, ya
Itu mekanisme dan prosedur yang telah dijalankan. Nah, bagian ini yang harus kita bicara. Kita mau menyelesaikan persoalan Papua dengan baik-baik. Ya, demikian saya pikir. Terima kasih.